Injil itu adalah firman yang memerdekakan. Jadi walaupun orang ada di dalam penjara, tetap merdeka kalau kebenaran itu dinikmati dan masuk dalam hidup seseorang. Saya setelah mengerti Injil, saya tidak pernah takut apapun. Saya tidak takut diejek orang, dihina orang. Saya bebas dari semua tuduhan-tuduhan itu. Hanya iblis yang menuduh saya. Tuhan, karena saya terima dia sebagai juru selamat, tidak pernah menuduh saya. Dia memerdekakan saya, melepaskan saya dari belenggu-belenggu. Sebagai pembukaan khutbah ini, saya sudah membacakan Yeremia 37 ayat 18. Ada 4 yang memenjarakan manusia. Ada 4 hal yang membuat manusia terpenjara. Pertama, ya penjara yang sudah Bapak tahu semua. Mungkin kalau ibu-ibu umas, bapak-bapak semua pernah pergi ke penjara. Tapi masuk penjara atau enggak saya nggak tahu. Maksudnya masuk pelayanan di penjara. Seusia Pak Sergar ya sudah berkali-kali lah. Saya yang baru masuk Kristen aja sudah sering Pak masuk penjara. Penjara ini adalah penjara seperti yang Bapak kita kenal ini adalah penjara negara, penjara yang dibuat oleh raja. Boleh jadi orang dipenjara karena salah atau karena dia adalah pengikut Nabi atau semua. Yang dipenjara di dalam Alkitab itu yang paling terkenal adalah Yeremia dan Yusuf. Yusuf yang paling terkenal. Penjara, Yusuf di penjara karena benar, bukan karena salah. Dan memang diperlukan di penjara supaya manusia kapok. Tetapi untuk orang kebenaran, penjara tidak membuat orang kapok. Tetapi akan semakin berani, semakin dibersihkan, semakin banyak menyadari. Seperti Yusuf di penjara, dia sangat dipercaya oleh kepala penjara, termasuk Ahok. Waduh, Ahok malah mendapat berkat luar biasa. Dia menulis buku banyak sekali, harganya sudah miliaran rupiah dan dibagikan kepada orang fakir miskin. Itu luar biasa. Dia bilang, saya bersyukur boleh di penjara ini, akhirnya saya banyak membaca. Dan luar biasanya, apa yang dibacanya dia nggak lupa. Dia nggak lupa semua, diceritakan. Nah ini penjara pertama adalah penjara seperti yang kita lihat sekarang ini. Penjara yang kedua adalah penjara agama. Penjara agama ini akan membuat orang sulit keluar dari agama itu. Agama telah membuat banyak manusia terpenjara di dalam agamanya sendiri. Saya ingatkan kepada kita semua, Kristen bukan sebuah agama. Kristen adalah sistem hidup, sistem keyakinan, sistem kepercayaan. Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus Kristus. Kalau firman itu ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam firman itu, minta apa saja. Minta apa saja. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi orang-orang yang terpenjara di dalam agamanya itu hanya bisa dibebaskan oleh Injil.
hanya bisa dibebaskan oleh Tuhan. Sama seperti halnya Saifuddin Ibrahim 12 tahun yang lalu. 41 tahun dia dipenjara oleh agama. Dia mengira bahwa agama itu akan membebaskan dia. Dia mengira bahwa agama itu akan memerdekakan dia. Dia mengira si Saifuddin Ibrahim bahwa agama Islam itu akan membuat dia masuk surga. Ternyata tidak. Tuhanlah yang melambaikan tangannya. Ma antum tahtaruni walakin ana akhtartuka anta. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amin. Yesus telah memilih saya. Kalau bukan Tuhan Yesus yang menolong saya susah keluar dari penjara agama. Inilah sebabnya kita harus memberitakan Injil ini kepada orang-orang yang terpenjara oleh agamawi. Di terminal Bekasi, tanya kepada sopir, Pak sopir, bis ini tujuannya kemana? Pak sopir bilang, saya nggak tahu. Jangan naik bis itu. Itulah sebabnya saya pindah ikut bis Yesus. Saya tinggalkan bis itu. Jas yang robek itu saya buang sekarang. Dan saya pakai jas baru. Namanya jas Yesus. Haleluya. Minum air dalam gelas baru. Haleluya. Nah, itu hanya bisa dibebaskan oleh Injil. Mentalitas kayak begitu harus dibuang. Ajaran kayak begitu tidak boleh dipercaya. Kita hanya boleh percaya dengan kekuatan Tuhan, kuasa Allah. Amin. Ada satu kisah di dalam agama saya yang dulu. Mama saya itu selalu cerita tentang siksaan kubur. Jadi nanti di dalam kubur itu begitu orang Islam itu meninggal, akan datang 2 orang malaikat Mungkar Nakir. Setelah mayat itu dikuburkan, ditutup tanah, kemudian orang-orang yang mengantarnya itu sudah 10 langkah meninggalkan kubur itu. Mungkar Nakir masuk ke dalam kubur lalu nanya, "Marbuka?" Bahasa Indonesianya begini, siapa Tuhan kamu? Tentu saja orang Jawa nggak ngerti. Biasanya ngomong Jawa, lah itu ditakon kalau bahasa Arab, lah nggak ngerti. Orang biasanya bahasa Jawa kok ditanya pakai bahasa Arab. Malaikat kaya apa kok orang ngerti bahasa Jawa? Kan nggak tahu kalau yang dikubur ini orang Jawa. Marabbuka, siapa Tuhan kamu? Gak bisa jawab, dipukul pakai palu besar, tubuhnya masuk ke dalam tanah, nempel, kemudian dicongkel lagi pakai kelingking, ditanya lagi, siapa nabi kamu? Wama nabi yuka, wama kita buka, wama kiblatuka. Nanya pakai bahasa Arab. Mama saya yang menceritakan itu kepada saya, itu cerita paling horor bagi saya. Ngeri dengar cerita mama saya itu. Sepertinya itu benar-benar terjadi atas diri saya. Begitu malaikat itu memukulkan palu besar, saya sampai begini-begini waktu tidur itu. Mau tidur, diceritakan kayak begitu sama mama saya. Wah, ceritanya bagus sekali.
Saya tanya, "Mak, orangnya kan sudah mati, masa bisa jawab?" "Oh, nanti dikasih nyawa separuh badan." Ada duga. Ya waktu kecil saya percaya saja kata mama saya. Tidak ada siksaan kubur. Yesus tidak mengajarkan siksaan kubur. Dan semua nabi-nabi terdahulu tidak ada yang mengajarkan siksaan dalam kubur. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Halo? Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Apa yang Tuhan siapkan untuk kita semua? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tepuk tangan untuk Yesus. Kita harus membebaskan mereka dari ajaran agamawi ini. Hanya Injil Yesus yang bisa membuka gembok penjara besar itu. Tetapi Injil membuat kita makin lama makin cerdas. Amin. Alkitab ini membuat orang muda cepat dewasa. Tapi agama membuat orang sudah tua nggak dewasa-dewasa. Tapi Alkitab membuat kita cepat dewasa. Paulus bilang kepada Timotius, jangan ada orang yang menganggap kamu muda karena kamu muda. Jangan ada yang menghina, mengejek kamu karena kamu muda. Tetapi jadilah teladan dalam segala hal. Timotius menjadi pendeta, menjadi gembala dalam usia sangat muda. Umur 17 tahun sudah jadi gembala, Pak. Saya sudah umur 53 tahun. Baru belajar. Terlambat. Maka kita harus membebaskan bangsa ini dari penjara agamawi. Dan ini adalah penjara yang merusak bangsa. Penjara yang akan merusak dan membuat kita makin kanak-kanak. Gak bisa dewasa. Gara-gara agamawi. Bagaimana kita membebaskan bangsa ini dari penjara tersebut? Hanya Injil yang bisa melepaskan ini semua. Amin. Yang ketiga adalah penjara alam. Alam ini bisa memenjarakan kita, bisa membuat kita mati duluan gara-gara air bah, gara-gara gunung meletus, gara-gara tsunami, gara-gara hujan kita nggak datang kebaktian. Itu alam namanya. Penjara alam ini bisa dikalahkan oleh manusia dengan kecanggihan teknologi. Payung bisa menolong kita lewat ke sana. Mobil bisa mempercepat kita dari naik sepeda atau apapun. Sekarang jawaban terhadap penjara alam itu memudahkan kita karena teknologi yang diciptakan oleh manusia. Dulu kalau kita nelpon dari Jakarta ke Medan, itu kita harus pakai telepon engkol itu. Harus bayar mahal dulu. Sekarang HP gampang sekali. Bahkan bisa sambil ngomong, ketemu, ngobrol dengan orang yang ini. Saking hebatnya dunia ini, penjara alam bisa
dikalahkan oleh teknologi manusia. Penjara yang keempat adalah adat istiadat. Penjara ini nomor 2 di bawah agama yang menyusahkan orang untuk keluar hidup bebas. Bahkan penjara adat ini mengalahkan agama. Terkadang orang lebih taat kepada adat daripada agama. Ini sangat berbahaya sekali, sehingga keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan bisa dirusak oleh adat istiadat. Ya mungkin ada adat-adat yang bagus, ada adat-adat yang bagus, dan adat itu akhirnya dipakai untuk pertemuan-pertemuan, untuk acara-acara seremoni. Bagus, ada yang bagus, tetapi lebih banyak buruknya. Nah, manusia modern telah memperbaiki budaya, hubungan, relasi, komunikasi antara sesama dengan memperbaiki hukum adat, aturan adat untuk dijadikan tatanan hubungan sosial di dalam kemasyarakatan umum. Tapi juga ada adat-adat budaya suku tertentu yang tidak bagus, dan kita harus keluar dari itu supaya tetap murni menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, murni dan mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Barulah kita mengerti betapa hebatnya urapan Tuhan di dalam firman-firman dan kata-katanya ini. Kalau budaya, adat menjadi kekuatan kita, dan kita mengambil budaya sebagai undang-undang kita, maka kita tidak akan sampai kepada Yesus yang sesungguhnya. Akhirnya Yesus kita penjara di dalam budaya itu sendiri. Yesus dipenjara oleh adat istiadat kita, karena kita tidak mendahulukan Tuhan, tidak mendahulukan firman daripada adat istiadat. Dan ini banyak, bukan 1-2. Orang Islam juga terpenjara oleh adat istiadat itu sendiri. Misalnya tidak ada di dalam ajaran Islam itu, misalnya mitoni, anak 7 bulan harus dipitoni. Orang Jawa itu pakai mitoni untuk didoakan ini itu. Di Islam tidak ada. Cara kita memurnikan hidup kita di dalam Yesus, satu, Yesus harus menjadi orientasi hidup. Orientasi hidup adalah seperti seekor kambing, lehernya diikat di satu patok. Jadi leher saya sudah diikat di patok Yesus, sehingga saya tidak boleh keluar kemana-mana. Saya hanya mutar di situ, dan saya tidak bisa meninggalkan Dia selama hidup saya. Saya tidak bisa keluar dari Dia. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Saya tidak bisa hidup di luar kasih Kristus. Itu namanya pusat orientasi adalah Yesus Kristus, supaya murni semua yang saya makan, yang saya minum, dan lingkungan saya tidak boleh dikotori oleh siapapun. Yang kedua, Yesus adalah pusat aspirasi. Halo? Yesus pusat aspirasi. Silakan hamba Tuhan punya partai apa, silakan. Jangan mengajak jemaatnya nanti kita nyoblos nomor 1. Nah, itu akan ribut, akan pecah itu gereja. Kalau sudah pendetanya ikut-ikutan, nyoblos ini, nyoblos itu, lalu dibawa kepada khutbahnya, itu namanya mempermainkan Tuhan di atas mimbar kudus. Kalau dunia beraspirasi partai ini, partai itu, aspirasi saya Yesus Kristus. Makanya saya tidak pernah ribut dengan siapapun.
Tetap tunduk hormat dengan firman Tuhan. Aspirasi, pusat aspirasi kita adalah Yesus Kristus. Supaya kita memurnikan ibadah kita kepada Dia. Yang ketiga, Yesus Kristus sumber inspirasi. Dia adalah segala-galanya. Yang saya pikirkan hanya Yesus. Bangun pagi doa, mau tidur doa. Makan aja Yesus. Kayaknya gak ada nama lain. Apa gak ada nama lain lagi? Sudah gak ada. Karena Yesus adalah sumber inspirasi saya. Segala yang saya pikirkan hanya Dia. Saya ketemu dengan bapak-bapak ibu ini, ya karena Yesus sumber inspirasi saya. Kalau saya nggak berinspirasikan kepada Dia, saya nggak bisa memikir yang lain lagi. Saya nggak bisa berbicara yang lain lagi, kecuali memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak bisa ngomong yang lain lagi. Saya nggak bisa ngomong bisnis lagi. Filemon 1 mulai dari ayat 8. Ayat 8. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, aku lebih baik memintanya kepadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua. Tapi saya masih agak muda loh Pak. Ayat 10, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Jadi Paulus ini menemukan seorang anak muda di dalam penjara itu yang sama-sama di penjara. Ya ini Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku. Kusuruh kembali kepadamu dia, yaitu buah hatiku. Jadi orang Paulus itu tidak punya anak, tetapi dia adalah seorang yang sangat hatinya kepada Kristus itu tidak bisa dipisahkan. Sampai di penjara karena Kristus, dihina, diejek, dipukul, dicambuk. Dia tidak pernah kapok, enggak pernah kapok Paulus itu. Karena ada apapun. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ayat 14. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Jadi Paulus ingin ada pembantu yang menolong dia di penjara. Usianya sudah 70-an tahun waktu Paulus di penjara. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ayat 16, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada itu, daripada hamba, yaitu sebagai saudara kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Karena engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu padaku, kata Paulus. Kalau dia berhutang kemana-mana, Paulus yang hutang, nanti saya yang bayar dengan jual buku. Ayat 20, ya, aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan ku katakan tanggungkanlah semuanya itu padamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, ku tuliskan ini kepadamu.
Aku tahu lebih daripada perminaanku ini akan kau lakukan. Hubungan seorang guru dengan murid. Dan itu saya mengajarkan kepada orang-orang yang dekat kepada saya. Dan nanti di Papua akan disiapkan, karena Papua ini dalam kejaran mereka. Banyak kepala suku, orang Kristen, bahkan gereja masuk penjara agama. Saya minta doa ibu-ibu, jangan lupakan aku dalam doamu. Sebutkanlah saya untuk pelayanan 20 tahun ke depan ini. Tuhan kasih waktu supaya saya masih kokoh di dalam pelayanan, dan tidak ada iblis yang mengganggu perjalanan saya, karena mereka berusaha bagaimana menjatuhkan saya, membuat saya terpelanting dalam banyak hal. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tapi Tuhan menolong kita semua.